Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Atila Arya Ramadan Patejeno dengan NIM 2311541. Jadi saya akan memaparkan UAS kecerdasan buatan saya, kecerdasan buatan lanjut saya. Jadi ini sudah terlihat dari codingan yang udah aku buat dari sebelum ini aku sudah memasukkan 5 paper yang disuruh soal nomor 2 tadi, 5 paper baru. Eh 5 papernya itu untuk meningkatkan atau mengatasi kelemahan dari model yang kita hasilkan. Nah, pas setelah dimasukin, jadi kita dari analisanya itu dari analisa akurasi dan pola, dari analisa akurasi dan pola itu model lama itu hanya model lama itu eh, hanya melihat harga. Jika kemarin naik, model cenderung menebak hari ini naik. Nah, menyebabkan prediksi hanya terlihat seperti bayangan atau grafik asli yang bergeser lagging. Nah, terus yang model baru sekarang dengan adanya RSI atau Relative Strength Index, modelnya itu bisa bisa tahu apakah saham overbought atau jauh beli atau potensi turun, atau oversold jenuh jual atau potensi naik. Dengan SMA Moving Average, model bisa mengenali tren jangka panjang lah. Dengan hasil prediksinya itu bisa dibilang tidak hanya mengikuti harga terakhir, tetapi lebih responsif terhadap perubahan tren. Nah, terus aku juga udah melakukan analisis stabilitas atau validation atau early stopping. Dengan masalah lamanya itu kita itu melatih sekitaran 200 epoch buta. Nah, kemungkinan besar training lossnya itu terus turun. Tapi validation lossnya itu atau error pada data asing malah naik. Ini definisinya dibilang overfitting. Nah, dari solusi baru yang aku dapatin, kode validation itu split 0,2, memisahkan data latihan grafik, data latihan latihan lah. Grafik yang kedua itu loss, grafik kedua itu loss akan menunjukkan garis training validation berdekatan. Jika validation loss mulai naik, early stopping akan memastikan training otomatis. Ini menjamin model yang kita simpan dari versi yang paling general bisa dipakai di dunia nyata. Nah, bukan versi yang paling hafal dan data latihan. Nah, dari epoch-nya ini udah aku jalanin dari sebelum yang kemarin itu model lama, dari model lama aku jelasin dulu model lama. Dari komponen itu ada fitur input, epoch, eh, validasi sama grafik respon. Nah, di model lama bisa dibilang itu close price, satu close price. Nah, hanya satu close price. Terus epoch-nya itu bisa sampai 200 fix. Nah, validasinya tidak ada. Terus dari model lama juga itu dari respon grafiknya itu cenderung lagging. Nah, di model baru atau yang improve sekarang itu dari 3 close SMA 20 sampai sama RSI yang ditambahin fitur inputnya. Terus epoch-nya itu dinamis di max sekitaran 100 stop by system. Nih, dia sampai di 100 stop by system. Terus ada 20%-nya itu split dari validasinya. Terus dari grafik itu lebih responsif ya daripada kemarin. Nah, dari model baru ini sekarang dari model baru ini dari analisis aku itu model baru ini memiliki konteks pasar lebih kaya dan tren momentum lah. Dari fitur inputnya, dari epoch-nya itu mencegah waktu terbuang dan overfitting, yang epoch baru yang hanya 100 stop by system. Terus dari validasinya itu yang 20% split itu menjamin keandalan model saat diuji. Dari respon grafik,
itu mengurangi error keterlambatan prediksi dari grafiknya. Nah, oke, jadi eh, dalam upaya menyempurnakan model prediksi harga saham yang telah dibangun sebelumnya, saya melakukan evaluasi kritis dan menemukan bahwa model awal Unifreight LSTM-nya itu memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika pasar kompleks atau serta rentan overfitting. Bentar grafiknya. Nah, berdasarkan dari 5 paper sebelumnya, yang saya menerapkan 2 strategi utama untuk mengatasi kelemahan sebelum karena nggak pakai paper. Yang pertama itu eh, dari transformasi dari univariate ke multivariate. Nah, perubahan indikator jadi penambahan indikator teknikal. Nah, ya yang tadi dari masalah awal, model awal itu menggunakan satu fitur input yaitu lebih ke harga yaitu harga penutup atau close price. Model ini membuat modelnya itu buta terhadap momentum pasar dan tren jangka panjangnya. Dari landasan teorinya itu merujuk pada penelitian Nelson et al. 2017 dalam paper Stock Market Price Movement Prediction with LSTM Neural Network. Dibuktikan bahwa penggunaan indikator teknikal secara singkat meningkatkan akurasi prediksi dibandingkan hanya menggunakan harga historis. Nah, implementasinya saya mengubah input model multivariate dengan menambahkan 2 fitur baru, yaitu Simple Moving Average sama Relative Strength Index yang tadi saya sebutkan, SMA 20 sama RSI. Nah, hasilnya dengan input ini model tidak ada lagi menebak angka berdasarkan angka sebelumnya, melainkan memahami kondisi pasar. Terus dari mekanisme early stopping, saya juga menggunakan mekanisme early stopping dan validasi data. Dari masalah awal itu sebelumnya dilatih secara statis itu sekitaran 200 epoch tanpa data validasinya. Hal ini menyebabkan resiko tertinggi overfitting, di mana model hanya menghafal data latih namun gagal memprediksi data depan dengan akurat. Nah, dari landasan teorinya itu berdasarkan studi literal mengenai tentang optimasi deep learning atau paper kelima itu teknik regulasi seperti early stopping sangat krusial dalam data series yang penuh noise. Nah, dari implementasi yang saya gunakan itu saya membagi data menjadi training set 80% dengan validation-nya set 20%. Saya juga memasang callback early stopping yang memantau validation loss. Nah, cara kerjanya itu ini. Cara kerjanya itu gini. Kita kecilin dulu. Cara kerjanya itu jika ada error pada data validasi tidak menurun, jika error pada data validasi tidak menurun atau malah naik selama 10 epoch berturut-turut, proses training akan berhenti secara otomatis. Model akan kembali ke bobot terbaiknya. Nah, dengan hasil dengan hasilnya itu hasil dari training sebelumnya itu model menjadi lebih efisien, tidak membuang waktu komputasi dan memiliki kemampuan generalisasi. Nah, generalisasi yang jauh lebih baik pada data sebelumnya yang pernah dilihat sebelumnya. Yap.
Oke, jadi dari kesimpulannya itu, dari perubahan ini dengan membangun pendekatan multivariate multivariate dari Nelson et 2017 dan mekanisme control early stopping, model final project ini telah bertransformasi dari sekedar model regresi sederhana menjadi sistem prediksi cerdas yang mempertimbangkan sin sentimen teknikal pasar. Dengan hasil pengujian, dengan hasil pengujian, nggak bisa. Dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa grafik lebih responsif terhadap perubahan tren, mengurangi lag atau keterlambatan yang sering muncul di model ESTM standar, serta memiliki kurva yang lebih low stabil di antara training dan validasi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup presentasi atau saya tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.